Sementara dulu yang join dengan Mister, kita renungkan firman Tuhan ya. Nah, firman Tuhan sangat memberkati kita semua yang membawa kepada hidup yang kekal ya. Mister akan share screen. Ya, ini firman Tuhan kita hari ini. Mister akan bacakan. Ini pesan Tuhan kepada Yosua. Yosua itu adalah pengganti Musa. Musa itu nabi yang diutus Tuhan untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, selama 40 tahun Musa membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, 40 tahun, jadi usia Musa ya ketika dipanggil Tuhan 40 tahun. Jadi genap 80 tahun Musa ya memimpin bangsa Israel. Di tanah Midian Musa juga hidup 40 tahun. Jadi maksud Mister ya Musa ini cukup lama ya memimpin bangsa Israel ya. 80 tahun dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel, tambah 40 tahun memimpin Israel dari Mesir ke Kanaan. Jadi usia Musa 80 tambah 40, 120 tahun. Tetapi Musa tidak diizinkan Tuhan membawa bangsa Israel masuk Kanaan karena Musa telah melanggar kekudusan Tuhan di hadapan bangsa Israel ya. Nah, ini akhirnya Musa hanya melihat tanah Kanaan dari puncak Gunung Nebo. Ya, melihat betapa luas dan indahnya tanah Kanaan dari jauh. Tidak diizinkan Tuhan karena pernah melakukan dosa, melanggar kekudusan Tuhan. Maksudnya Musa marah ketika bangsa Israel itu berontak minta air. Ya, kering dan gurun tidak ada air. Bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah kepada Musa. Musa jengkel ya. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, pukullah gunung batu ya dengan tongkatmu ya. Nah, akhirnya Musa melakukan perintah Tuhan, tapi hati Musa kan marah dengan bangsa Israel. Di batu itu dipukul 2 kali. Keluar air memang ya. Tapi karena Musa melakukannya dengan hati yang marah, ya Tuhan tidak suka. Hanya karena kesalahan itulah Musa tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Akhirnya Musa disuruh mencari penggantinya, yaitu Yosua. Yosua ini pengganti Musa, masih muda, tapi Yosua ini sangat mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, akhirnya dipilih menjadi pengganti Musa. Ya, Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Ini janji Tuhan ya. Yosua dipesankan Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, karena Yosua kan mungkin masih ini ya, mungkin ada perasaan takut, ragu-ragu. Bisa tidak ya memimpin bangsa Israel yang besar, bangsa yang tegar tengkuk, yang suka melawan pemimpinnya Musa. Nah, makanya Yosua berpikir, Musa aja dilawan, apalagi saya Yosua. Nah, makanya Tuhan mengatakan pada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi Yosua ini ya akhirnya mantap menjadi pemimpin pengganti Musa. Dan karena Yosua mengandalkan Tuhan, maka Yosua ya dibuat berhasil oleh Tuhan. Ya. Satu permintaan Tuhan. Tindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa, yaitu hukum Taurat.
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, hukum Taurat yang tuliskan Musa sebelum meninggal untuk dipelihara dan dilakukan oleh bangsa Israel ya. Dan hukum Taurat itu sampai hari ini masih ada, teman. Bahkan kita baca setiap hari ya di Alkitab kita. Tuhan berpesan pada Yosua, janganlah menyimpang kanan atau kiri. Maksudnya, lakukan firman Tuhan, hukum-hukum Taurat itu dengan benar dan sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh dilanggar. Ya, janji Tuhan apa? Supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Tuhan buat berhasil. Memang benar, teman-teman. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel masuk Kanaan, karena Kanaan itu ya dihuni oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Tuhan, ya hidup penuh dosa, bahkan mereka menyembah berhala-berhala, Molok, Asitoret, ya Baal, bahkan mempersembahkan anak-anak mereka untuk berhala. Ya, mengerikan. Makanya bangsa yang di Kanaan itu bangsa yang harus dibinasakan oleh Tuhan karena tidak menyembah Tuhan, menyembah berhala. Sebab itu bangsa Israel ketika masuk tanah Kanaan tidak mudah, mereka harus berjuang mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan di mana ada bangsa yang juga keturunan raksasa, bangsa Enak. Ya. Termasuk Goliat itu keturunan raksasa yang dikalahkan oleh Daud ya. Jadi bangsa-bangsa yang gagah perkasa yang dikalahkan Yosua itu. Tapi semuanya dibinasakan oleh Yosua, dikalahkan Yosua karena Tuhan turut berperang. Nah, ya. Tuhan turut andil. Jadi teman-teman, apa yang kita pelajari hari ini adalah ya, percayalah apa yang Tuhan lakukan untuk Yosua, Tuhan juga lakukan untuk kita ya. Ayo kita jangan bimbang, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya. Allah menyertai kita, Immanuel ya. Mari kita berdoa dan syukur pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Yang percaya Tuhan, janji-Mu menyertai Yosua juga akan berlaku buat kami anak-anak-Mu. Dalam hidup ini kami hanya berharap kepada-Mu. Kadang ada rasa takut harus kami hadapi Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya ada satu kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kami, menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Tuhan berikan sepanjang hari ini. Dan perlindungan-Mu dalam malaikat menjaga sepanjang jalan kami. Tuhan, terima kasih. Bila apa yang kami pelajari sepanjang hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Nama-Mu tinggal rumah kami dan memberkati warga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saya stop dulu screen share-nya. Nah, kita lihat, sudah 22. Jumlahnya berkurang ya, tematik ini. Kalah banyak dengan komputer dan matematika. Semakin siang semakin berkurang ini pesertanya ya. Wah, ayo teman-teman, pertahankan level kalian, tetap semangat belajar ya. Wah, ceria gitu loh ya, sukacita, semangat belajar ya. Lawan rasa ngantuk dan kemalasan ya. Nah, oke. Kita share screen berikutnya ya. Buku tema siapkan buku kalian ya. Kita belajar hari ini tema 2 pembelajaran 5 subtema 2.
Wah, ada apa di pelajaran 5 ini ya? Nyata kita akan belajar tentang penyakit sistem pernapasan ya. Masih tentang penyakit. Kalian sudah belajar pneumonia, influenza, ya, dan bronkitis kan? Pelajaran yang lalu. Sekarang kita mengenal berikutnya. Ini ada penyakit emfisema, penyakit pada paru-paru. Nah, paru-paru mengalami pembekakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini dia teman-teman. Hati-hati, ini biasanya dialami orang yang suka begadang di luar rumah. Angin malam itu berbahaya, teman-teman. Ya, karena lembab. Jika masuk ke dalam paru-paru, nah paru-paru kemasukan udara, lembab. Sehingga, kalau gejalanya kalau menarik napas ini sakitnya setengah mati, teman-teman. Aduh, jangan sampai kita kena penyakit ini ya. Sakitnya setengah mati menarik napas. Nyeri ya. Rasanya tulang-tulang rusuk ini sakit. Ya, paru-paru sakit. Nah, jangan sampai ya. Jangan suka begadang tidur kalau malam apalagi di luar rumah ya. Bisa kena emfisema. Hati-hati ya. Nah, asma ini sudah pernah kita bahas ya. Nah, alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Ya. Nah, ini dapat kambuh sewaktu-waktu jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin ya. Nah ini loh gambarannya loh. Contohnya ini. Alveolusnya ini ada cairan ya. Nah, sakit ini. Harus disedot. Istilahnya disedot itu dikeluarkan supaya alveolusnya bersih. Nah, penyedotan ini berarti kan butuh operasi teman-teman ya. Sakit. Nah, teman-teman, kanker paru-paru ini juga sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Namanya kanker itu terus berkembang semakin besar, akhirnya merusak paru-paru. Nah, ngeri ya. Ini dikatakan apa? Pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, sudah ketahuan sebabnya ya. Jadi teman-teman, saya berharap kalian kelak jangan punya kebiasaan merokok yang dilakukan oleh banyak orang. Memang sepertinya nikmat ya merokok ya. Sebal-sebul kayak sepur ya. Tapi dampak buruknya luar biasa ya, mengerikan. Ya. Nah, nanti kalau ada kesempatan Mister putarkan film ya tentang rokok. TBC. Nah, ini tuberkulosis bakteri ini ya. Nah, ini penyebabnya bakteri. Nah, ini ya, coba perhatikan teman-teman. Bakteri tersebut menimbulkan bentil-bentil pada ini alveolus. Nah, ini yang membuat sakit setengah mati ya. Nah, sel-sel paru-paru mati. Nah, ini tambah bahaya, tidak bisa bernapas dengan baik ya. Nah, dan seterusnya ya, bronkitis. Nah, ini cabang batang tenggorokan atau trakea akibat infeksi. Jadi kebanyakan menyerang ini cabang batang. Berarti apa? Bronkus ya. Setelah tenggorokan bercabang dua itu bronkus teman-teman ya. Nah, bronkus ini banyak lendir ya. Waduh, ini yang membuat tersumbat pernapasan sesak ya. Influenza juga, lihat ini, virus penyebabnya influenza ya. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sekarang penyakitnya kan macam-macam, selain influenza, apalagi yang sekarang lagi pandemi COVID-19 ya. Terus minum vitamin, makan teratur, jaga kesehatan ya. Pakai masker, ingat pakai masker kemanapun kita pergi. Ya.
Karena pandemi masih belum lewat dari Indonesia, Surabaya, bahkan dunia ya. Oke teman-teman, dari bacaan-bacaan tadi ini, kalian tuangkan ke dalam pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan, kalian jawab. Tapi kalian juga harus membuat pertanyaan sendiri, jawab, ya teman-teman. Jadi Mister minta kalian seperti itu, ya. Dijawab dulu, lalu buat pertanyaan sendiri, jawab. Jangan lupa tanda tanya, teman-teman, ya. Ini saya ingatkan kembali, ada kata tanya dan huruf pertama selalu besar. Ya. Nah, ini aturan membuat kalimat tanya. Mister, ditulis di buku ditulis di buku latihan tema. Ya, ini ditulis saja, nggak apa-apa di buku tema 2 langsung. Cukup kok, saya perkirakan cukup ya. Baik, pertanyaan dan jawaban masih cukup tempatnya. Langsung di buku tema saja ya. Oke, ada yang tanyakan untuk ini kalimat pertanyaan dan jawaban? Sebutkan nama kalau ada. Oke, paham sepertinya ya. Nah, Mister coba putarkan film ya. Sabar ya. Mister ambil filenya dulu ya. Bentar, teman-teman. Ini film tentang bahaya rokok, teman-teman, ya. Bentar ya, saya putar ya. Mudah-mudahan bisa kalian lihat dengan lancar ya. Bill, namamu tolong diganti. Masa nama Anda M1887. Bel, tenang boleh, Bel, sabar Bel ya. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah nyala belum? Kelihatan belum teman-teman? Belum, Oke, Mister. sudah. Saya play ya. Belum, Mister. Saya play ya. Belum kok, Mister. Belum, Mister. Tema yang ada. Belum? Belum. Belum, Tema yang Mister. muncul. Paket filmnya. Oke, saya ulangi. Ulangi. Oke, saya ulangi. Oke, siap ya. Selamat menyaksikan bahaya merokok. Ini jangan ditiru ya. Asap rokok masuk ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke cabang bronkus, bronkitis, alveolus. Nah, ini alveolus ini jadi rusak, teman-teman. Ya. Alveolusnya rusak. Menghambat pertukaran udara dalam alveolus. Ini ada seorang gadis perokok berat. Masuk ke tenggorokan, cabang bronkus ya. Lalu bronkiolus. Nah, ini contoh paru-paru yang tercemar rokok. Penuh dengan tir. Ini adalah tir bahan pembuat aspal. Nah, ngeri kan?
rokok campur bahan aspal. Nah. Ini ada emak-emak suka rokok juga ya. Nah, rokok masuk ke tenggorokan, bronkus. Nah, ini otak yang stroke. Otak stroke itu pendarahan otak seperti ini ya. Pembuluh darah pecah. Ini bahaya ini. Darah yang meleleh keluar dari pembuluh itu harus dikeluarkan. Kalau tidak, kalau terlambat bisa kematian. Ini stroke ya. Nah ini bisa mengganggu ya penglihatan mata. Nah itu contoh pembuluh darah pecah di mata bisa buta teman-teman ya. Bahayanya banyak rokok. No, asap rokok masuk ke bronkus, bronkiolus. Jadi kanker, ini kanker. Nah ini serangan jantung bisa ini kalau perokok ya. Nah merokok pakai api kompor gas. Nah ini loh, pembuluh nadi utama aorta itu bisa tersumbat. Ini penyumbatan karena rokok ya. Pembuluh padahal ini, ngeri ya. Nah, teman-teman, sebaiknya tidak merokok, bahayanya cukup banyak tadi ya dari film ini. Oke, kita stop ya. Nah, teman-teman, jadi sebaiknya tidak merokok ya. Mumpung kalian ya jangan sampai kecanduan, lebih baik tidak merokok sama sekali. Jangan mencoba-coba ya, daripada nanti kecanduan. Awalnya orang menjadi perokok itu awalnya pasti coba-coba. Ya. Saya berharap kalian tidak ada ya yang mencoba rokok ya. Emang awalnya dari mencoba 1, 2, lama-lama keterusan kecanduan jadi perokok berat. Nah, hati-hati. Banyak penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, teman-teman ya. Cukup banyak. Ya, teman-teman, ini ada tari piring, tari payung. Nah, saya berharap kalian nanti ya semua sudah mengerjakan tentang tarian daerah dan propertinya. Ternyata kalian yang sudah mengerjakan cukup baik ya. Satu provinsi itu satu tarian saja. Kalau Indonesia ini ada 34 provinsi, berarti ada 34 tarian. Ya, maksudnya begitu. Ya. Kalian bisa lihat di grup family, contoh-contoh dari temanmu yang sudah benar, Mr. Share ya. Ya, 34 provinsi memiliki tarian yang berbeda-beda ya. Luar biasa itu. Indonesia ini keanekaragaman budaya luar biasa. Nah, teman-teman, Mister memberi tugas untuk ini, yaitu kalian membuat clipping ya. Mister sudah memberikan gambar-gambar di announcement, siswa dibuka ya, gambar-gambar. Ada 8 gambar tarian. Sudah ada nama provinsinya. Ya, sudah ada nama provinsinya. Tinggal kalian tuliskan properti yang digunakan ya. Sudah Mister beri kemudahan, sudah ada gambarnya, sudah ada nama provinsinya. Tinggal tentukan propertinya apa yang digunakan. Kalian tuliskan di clipping itu ya.
di bawah gambar. Properti titik 2 apa? Misalnya ini tari piring, properti yang digunakan adalah piring ya. Ini tari payung, berarti properti yang digunakan adalah payung dan ini apa ini? Selendang ya. Ada lagi nih, tari serimpi. Properti yang digunakan adalah Selendang selendang. dan aksesori. Tari janger. Nah, janger yang dipakai ini apa? Kipas, Seperti selendang, Selendang. aksesori. Ya, clipping ya, dibuat clipping ya teman-teman. Jadi begini, clippingnya satu lembar saja, satu lembar kertas buffalo atau cover yang biasa kalian pakai ya, warna bebas. Nah, jadi 8 gambar itu kalian cetak kecil-kecil saja. Kecil saja. Supaya muat 8 gambar itu muat di dalam kertas cover. Atau paling sedikit 6 gambar teman-teman ya. Paling banyak 8, paling sedikit 6 gambar ya. Boleh 6 gambar kalian tempel di kertas buffalo atau cover. Lalu Mister, kalian beri keterangan propertinya. Coba Mister cuma dikasih siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? penjelasan properti dong. Amel. Ya Mel, bagaimana? Cuma diberi propertinya doang atau diberi penjelasan Iya. dikit? Betul, diberi di bawah gambar Amel. Ya, itu ditulis properti titik 2 bla 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 ya, gitu ya. Seperti ini. Properti titik 2 selendang ya. Properti titik 2 pas selendang. Ya, itu karena properti itu kan memang digunakan untuk menambah ya keindahan dari tarian Agar lebih unik ya, Mister. ya menarik tarian itu dan lebih indah ya. Perlengkapan, properti kan perlengkapan menari kan sebenarnya ya. Nah, kostum ya. Jadi teman-teman, ya 1 lembar saja. Gambarnya ada 6, ada 8 gambar yang di nonsemen itu, kalian bisa ambil minimal 6 gambar, tempelkan di kertas buffalo atau cover. Kalau kalian mungkin kesulitan ini ya, nggak punya printer ya, kalau kalian bisa menggambar sendiri, boleh langsung di kertas buffalo cover ya, menggambar sendiri, boleh. Yang suka menggambar, ya. Itu di nonsemen itu kan bisa di-download kan gambarnya, ya. Terus kalian transfer dulu ke Word misalnya. Terus gambarnya diperkecil sesuai ukuran kertas buffalo kalian. Nah, 8 gambar itu atau 6 gambar kan bisa ditarik-tarik kan gambarnya. Perkecil, diperbesar ya kan. Transfer ke Word dulu ya. Nah, Word-nya itu kamu setting dengan halaman ini HVS, halaman HVS ya. Nah, oke. Ini ya. Jadi kalian tujuannya tugas ini supaya semakin mengenal tarian daerah dan propertinya ya. Nah, ini contoh ini tari apa ini? Piring ya. Nah, ini juga ya. Tugas hari ini teman-teman, tugas hari ini ya, cuma kalian semangat tidak mengerjakan tugas itu aja sebenarnya. Butuh semangat dari kalian ya untuk mengerjakan setiap tugas. Ingat, Mister sudah pesan kalian tunjukkan bahwa diri kalian itu anak yang berkualitas ya, yang diperhitungkan, yang memiliki semangat kerja tinggi ya untuk meraih sukses gitu loh ya. Nah, ini sudah Selasa teman-teman. Tugas yang kemarin juga masih ada yang tidak share sama Mister sama sekali.
Kalau hari ini juga tidak mengumpulkan, 2 hari tidak mengumpulkan ke Mister. Ada, saya beritahu teman-teman ya. Mister sudah berulang-ulang mengingatkan hal ini. Tapi ada teman-temanmu masih ada yang tidak mengumpulkan tugas sampai hari ini. Nah, hanya ikut Zoom, tapi tugasnya nggak nyampe ke Mister. Sia-sia dong menurut Mister ya. Mister nggak bisa mengoreksi dan menilai akhirnya. Hanya ikut Zoom saja. Mendengar penjelasan tapi tidak melakukan tugas. Ya, dan sayangkan. Kalian yang sudah setia, rajin mengerjakan tugas dengan segenap hati, segenap jiwa, pertahankan level kalian, jeripaya kalian tidak akan sia-sia. Kalian akan dibalas oleh Tuhan. Ya, ingat itu janji Tuhan. Belajarlah setia melakukan perkara kecil, kalian akan dipercaya Tuhan dengan perkara yang besar. Ya, oke. Ingat waktunya tidak cukup, kita harus berpisah. Mister ajak kalian berdoa. Tapi gantian sekarang yang berdoa tidak Mister. Saya minta tolong salah satu dari kalian ya. Mister undi ya. Mister undi. Oh, undiannya Mister kok error gini. Oke, next time aja ya. Karena muncul ini. Muncul. Oke, saya share screen ya. Mumpung muncul undiannya ini ya. Nah, ini teman-teman. Siapakah yang terpilih menjadi pendoa hari ini? Perhatikan namanya siapa yang muncul. Iya. Siapa ini? Namanya siapa? Salomo. Iya. Salomo memimpin doa ya. Ayo Salomo. Suaranya Salomo. Oke. Jangan berisik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pelajaran tema kali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kita bisa Zoom dengan lancar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati guru-guru kami sudah mengajar kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berilah berkat pada teman-teman kami, guru-guru kami Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Waduh, terima kasih. Wah, sampai jumpa ya, teman-teman. Ya, Mister. See you. Dadah. Mister tunggu ya, share foto tugas tema hari ini ya. Kerjakan tugas-tugas juga, matematika dan komputer. Tetap semangat. Tuhan memberkati kalian semua. Ya. See you. Mister Liv ya.